Halo lagi, saya kembali karena setelah membagikan perjalanan saya melalui Arketapa dengan kalian, banyak dari kalian menulis dan bertanya, "Oke, semua ini indah, tapi dalam praktiknya, bagaimana saya memahami arketipe? Mana yang sedang saya jalani? Bagaimana saya menerapkan ajaran ini ketika saya terjebak macet atau bertengkar dengan anak remaja saya?" Dan kalian benar, teori itu menarik ya, tetapi tanpa penerapan praktis. Ia hanya tetap menjadi latihan intelektual yang bagus. Hari ini saya ingin tepat ini memberi kalian alat konkret, contoh kehidupan nyata karena situasi di mana kalian dapat mengenali arketipe dalam tindakan dan terutama bagaimana menggunakannya untuk mengubah kehidupan sehari-hari kalian. Karena lihat, arketipe bukanlah konsep abstrak untuk dipelajari. Mereka adalah kekuatan hidup yang bekerja di dalam diri kita setiap hari, dalam setiap pilihan yang kita buat, dalam setiap reaksi yang kita miliki. Perbedaan antara mereka yang menggunakannya secara sadar dan mereka yang tidak adalah seperti perbedaan antara mengemudikan mobil sambil tahu ke mana Anda pergi atau menjadi penumpang tanpa peta. Mari kita mulai dengan yang polos. Saya akan memberi kalian contoh praktis yang saya alami minggu lalu. Saya di supermarket di kasir melakukan kesalahan dalam memindai produk dan menagih para saya dulu dua kali lipat. Dorongan kuliah pertama saya yang sinis yang telah saya kembangkan selama bertahun-tahun adalah dia melakukannya dengan sengaja untuk menipu saya. Tetapi kemudian saya berhenti. Saya bernapas dan saya berpikir apakah saya mengaktifkan yang polos yang berkembang atau yang dirumung terluka tadi pula yang polos yang tak terluka bisa penting apa kepada di mana-mana kalau ya semua membuat asal kontar yang bila kita sendiri tidak bisa mempercayai siapapun. Yang polos, yang berkembang mempertahankan kepercayaan, tetapi dengan kebijaksanaan. Jadi, saya hanya menunjukkan kesalahan dengan kebaikan. Gadis itu meminta maaf, memperbaikinya, dan bahkan tersenyum berterima kasih atas kesabaran saya. Inilah perbedaan praktisnya. Yang polos, yang terluka, akan membuat saya menyerang kasir secara verbal, merusak hari saya dan harinya. Yang polos, yang berkembang memungkinkan saya menyelesaikan situasi sambil mempertahankan kemanusiaan. Latihan praktis. Minggu ini, ketika seseorang membuat kesalahan yang memengaruhi Anda, berhenti sebelum bereaksi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya melihat niat buruk di mana hanya ada gangguan manusiawi? Cobalah memberi manfaat keraguan. Perhatikan bagaimana energi penyampaian atau berubah dan respons oleh orang lain. Sekarang mari kita bicara tentang si yatim piatu. Karena archetype ini adalah raja kantor dan hubungan kerja. Marco, seorang teman yang saya, menceritakan kepada saya, bos, saya tidak menukar kagum saya. Dia saya memberikan proyek pembetaan keaktifan oleh orang lain. Maka tidak terlihat yatim piatu klasik. Dia merasa seperti korban.
ditinggalkan hati oleh Katri System. Saya bertanya kepadanya, kapan mereka terakokasi sekali Anda secara aktif mengusulkan proyek daripada menunggu untuk diberi satu, diam. Marco menunggu untuk diselamatkan dan diperhatikan. Tetapi yatim piatu yang berkembang tidak menunggu. Dia bertindak. Minggu berikutnya Marco meminta pertemuan dengan bos dan mengusulkan ide. Bos mengatakan ya, dia tidak jahat atau tidak tertarik. Dia hanya tidak tahu bahwa Marco menginginkan lebih banyak tanggung jawab untuk anak muda. Nah, jika orang tua Anda memperlakukan Anda seperti anak kecil, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda menunjukkan dengan tindakan Anda bahwa Anda bertanggung jawab, atau Anda menunggu mereka sampai memahami bahwa Anda telah tumbuh dewasa? Yatim piatu yang berkembang menunjukkan otonominya melalui tindakan, tidak hanya mengeluh dengan kata-kata. Latihan praktis ya. Identifikasi area dalam hidup Anda di mana Anda merasa seperti korban. Tulis 3 tindakan konkret yang dapat Anda lakukan minggu ini untuk mendapatkan kembali kontrol. Bahkan tindakan kecil pun penting. Membersihkan kamar Anda, membayar tagihan lebih awal, meminta percakapan sulit yang telah Anda tunda. Adegan khas. Saya di dalam mobil, seorang pria memotong saya dengan berbahaya. Pejuang batin saya meledak. Saya ingin berteriak, membunyikan klakson tanpa henti, mungkin bahkan menyalipnya untuk menunjukkan padanya, saya yang lama saya melakukannya. Saya tiba di tujuan dengan adrenalin melesat dan suasana hati di lantai. Saya yang baru. Saya masuk kenali pejuang yang diaktifkan dan bertanya kepadanya, apakah pertempuran ini layak untuk kedamaian Anda? Pejuang yang bijaksana memilih pertempurannya. Pengemudi idiot itu tidak pantas mendapat energi. Saya bernapas, membiarkannya pergi dan mengarahkan semangat itu ke sesuatu yang penting. Nah, ketika saya tiba di kantor, saya telah menggunakan energi itu untuk menghadapi percakapan sulit yang telah saya tunda selama berminggu-minggu. Untuk wanita, berapa kali kita menelan kemarahan karena tidak sopan untuk marah? Pejuang feminin bukanlah kekerasan, itu adalah ketegasan. Ini adalah mengatakan tidak, ini tidak bekerja untuk saya tanpa meminta terjemah. Cobalah minggu ini untuk mengatakan tidak. Yang jelas tanpa pembenaran, tanpa akad atau akhir kau. Nasa tidak. Terima kasih saku itu bukan untuk saya. Titik. Atau latihan praktis. Ketika Anda merasakan kemarahan meningkat saat saya berhenti, letakkan tangan di dada, bernapas 3 kali. Kemudian tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membuat saya marah karena benar-benar penting atau karena saya melepaskan stres yang terakumulasi? Jika penting, bertindaklah dengan tenang. Jika tidak, lepaskan. Lucia, saudara perempuan saya, adalah malaikat pelindung par excellence. Dia membantu semua orang. Wah, ibu lanjut usia, rekan kerja yang tidak menyelesaikan pekerjaan, teman seteman dalam krisis, tetangga yang selalu memiliki keadaan darurat.
Dan kemudian dia menangis di malam hari karena dia kelelahan dan tidak ada yang pernah memikirkannya. Saya mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Ketika Anda membantu, apakah Anda melakukannya dari cinta bebas atau dari ketakutan bahwa jika tidak, mereka tidak akan mencintai Anda? Diam. Kemudian air mata. Karena dia mengerti bahwa dia membeli cinta dengan ketersediaannya yang tak terbatas. Malaikat pelindung yang berkembang membantu dari kepenuhan, bukan dari kekosongan. Saya mengajari Lucia untuk melakukan ini. Sebelum mengatakan ya pada permintaan, berhenti selama 10 detik dan rasakan tubuh. Jika tubuh berkontraksi, jika perut mengencang, manyang, jawabannya adalah tidak. Jika tubuh terbuka, jika Anda merasakan kesenangan sejati dalam membantu, jawabannya adalah ya. Dia mulai mengatakan tidak. Pertama kali itu menakutkan. Tapi tebak apa? Orang-orang tidak meninggalkannya. Beberapa marah. Ya, tetapi mereka adalah mereka yang mengeksploitasinya. Teman-teman sejati menghormati batasnya. Untuk orang tua. Berapa anak dari Anda yang berkorban sepenuhnya untuk anak-anak Anda, melupakan diri sendiri. Malaikat pelindung memberitahu Anda, jika Anda mengosongkan diri sendiri, apa yang Anda berikan kepada anak-anak Anda? Cangkang kosong dan kebencian. Ambil 1 jam seminggu hanya untuk diri sendiri. Ini bukan keegoisan. Ini adalah nutrisi yang kemudian dapat Anda bagikan. Latihan praktis. Minggu ini, katakan tidak pada setidaknya 1 permintaan yang akan menguras Anda. Amati apa yang terjadi. Perhatikan ketakutan Anda. Bagaimana jika dan verifikasi apakah mereka benar-benar menjadi kenyataan. Julia berusia 25 tahun dan tersesat. Dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan dengan hidupnya. Dia telah mencoba 3 universitas berbeda, 2 pekerjaan, 1000 tahun hobi. Saya tidak menemukan jalan saya batal. Dia memberitahu saya dengan putus asa. Saya menjawabnya. Dia mencari di luar sesuatu yang hanya bisa Anda temukan di dalam. Pencari modern dibombardir dengan pilihan. Kursus yoga, gelar master, perjalanan ke India untuk pekerjaan baru. Tetapi ya, selama Anda mencari di luar, Anda terus berputar-putar. Saya memberi Julia latihan ini setiap malam selama 10 menit. Duduklah dalam keheningan. Tidak ada musikan, tidak ada televisi, football, ada napas bisa dengarkan, bukan dengan pikiran, dengan tubuh. Apa yang membuat Anda bergetar? Ketika Anda berbicara tentang apa asal dan masuk sindrom ada setelah 3 minggu, Julia mengulang lepas posisi saya semerkatu sertu. So apa? Ketika saya berbicara, tanpa bicara tapi bantu anak-anak atau kesulitan belajar kalau saya merasakan sesuatu di sini kadang dia menyentuh dadanya. Segalanya yang lain ada di kepala, ini ada di hati. Untuk anak muda, saya tahu Anda merasa tertekan untuk memilih apa yang akan Anda lakukan ketika besar.
Pencari memberitahu Anda tidak perlu memiliki semuanya jelas pada usia 18 tahun. Jelajahi, coba hal-hal yang berbeda. Tetapi sesekali matikan Netflix dan notifikasi dan dengarkan apa yang diri batin Anda katakan. Jawabannya ada di sana, tetapi berbicara pelan. Latihan praktis. Cobalah teknik. 10 menit keheningan selama seminggu. Kemudian tulis, jika uang bukan masalah dan tidak ada yang menilai saya, apa yang akan saya lakukan besok? Jawaban pertama yang datang, tanpa sensor, seringkali yang benar. Davide berusia 32 tahun dan melompat dari satu hubungan ke hubungan lain. Ketika saya lajang, saya merasa sekarat, dia mengaku. Kekasih klasik, Pak, yang tidak berkembang, yang mencari kelengkapan dalam yang lain. Saya membuat dia melakukan eksperimen radikal AHO Tenju 3 bulan tapi tanpa mencari siapapun. 0 aplikasi kencan, 0 koneksi romantis baru saya. Hanya dia dengan dirinya sendiri Tapi saya akan mati kesepian. Dia protes. Tepat sekali, saya menjawab. Anda perlu melewati ketakutan itu untuk menemukan bahwa Anda bertahan. Setelah bulan pertama, David mulai keluar sendirian. Bioskop, restoran, jalan-jalan. Pada awalnya dia merasa aneh dihakimi. Kemudian dia mulai menikmati kebersamaannya sendiri. Pada bulan ketiga, dia mengatakan kepada saya, untuk pertama kalinya, saya tidak membutuhkan seseorang secara putus asa. Dan tahu apa? Sekarang karena saya tidak mencari, orang-orang mencari saya seolah-olah mereka bisa merasakan perbedaannya. Bapak saya tanya untuk semua. Lakukan tes ini. Bawa diri Anda berkencan. Pergi ke restoran yang Anda sukai. Sendirian, beli bunga untuk diri sendiri, tulis surat cinta untuk diri sendiri. Kedengarannya konyol? Cobalah, karena jika Anda tidak tahu bagaimana bersama diri sendiri, tidak ada orang lain yang bisa mengisi kekosongan itu. Latihan praktis. Setiap pagi, lihat diri Anda di cermin, dan katakan, saya mencintai Anda. Pada awalnya itu akan terasa absurd. Bertahanlah, ini seperti menyiram benih. Perlu waktu untuk melihat bunga. Elena berpegangan pada pekerjaan yang dia benci. Tapi saya memiliki 15 tahun senioritas. Saya tidak bisa mulai dari awal lagi. Dia takut pada penghancur. Pada apa yang akan terjadi jika dia melepaskan keamanan. Kemudian perusahaan tutup. PHK kolektif. Elena hancur. Tetapi setelah 6 bulan dia menelepon saya. Ini adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada saya. Saya akan menemukan pekerjaan yang saya cintai. Jika mereka tidak memaksa saya tidak akan pernah memiliki keberanian. Penghancur adalah kekuatan yang menghancurkan apa yang tidak lagi kita butuhkan. Kadang-kadang bertindak melalui peristiwa eksternal, kehilangan pekerjaan, akhir hubungan. Kadang-kadang kita harus mengaktifkannya sendiri secara sadar. Pertanyaan praktis. Lihat hidup Anda. Apakah ada sesuatu yang Anda tahu harus Anda lepaskan, tetapi tidak memiliki keberanian? Persahabatan yang beracun,
kebiasaan yang merusak, rumah terlalu besar yang tidak bisa Anda pertahankan lagi. Penghancur memanggil Anda. Latihan praktis. Lakukan pembersihan. Pilih laci, lemari, telepon. Buang, hapus, bebaskan ruang. Ini adalah latihan simbolis tetapi kuat. Ketika Anda membebaskan ruang fisik, Anda membebaskan ruang batin untuk yang baru. Berapa kali kita mengatakan, pekerjaan saya menyebalkan, hubungan saya tidak berhasil, hidup saya adalah ini bencana. Kita semua pandai mengeluh. Pencipta memberitahu kita, oke, dan sekarang apa yang Anda ciptakan? Stefano membenci pekerjaan pegawainya. Dia mengeluh setiap hari. Saya baru bertanya kepadanya. Ya kata pemilihan Anda. Dia kan mulai membuat daftar alasan. Saya mesti menghentikannya. Pilihanku konkret. Apa yang bisa lisan sudah ciptakan? Adian mulai. Ini bisa teman kamu berubah banyak pekerjaan lain. Nah, saya bukan bisa memakai kabel kursus untuk mengubah sektor. Saya bisa memulai di bisnis sendiri. Saya biasa bicaraku harangan bos saya untuk memodifikasi tugas. Nah, 4 pilihan konkret di mana sebelumnya dia hanya melihat dinding. Dia memilih yang keempat. Dia berbicara dengan bos. Dalam 3 bulan dia mendesain ulang perannya. Gaji yang sama, tugas yang berbeda, kepuasan yang sama sekali berbeda. Nanti untuk semua itu berhenti mengatakan saya tidak bisa. Katakan sebagai gantinya. Saya bisa jika ini adalah perubahan bahasa kecil, tetapi revolusioner. Saya tidak bisa mengubah pekerjaan menjadi. Saya bisa mengubah pekerjaan jika saya menabung selama 6 bulan sebagai jaring pengaman. Dari korban menjadi pencipta. Latihan praktis. Ambil masalah yang Anda miliki. Tulis 10 solusi yang mungkin. Tidak masalah jika mereka realistis, tulis 10. Ini mengaktifkan pencipta di dalam diri Anda dan menunjukkan kepada Anda bisa bahwa pilihan selalu ada. Bagaimana Anda tahu archetype mana yang kalau Anda wujudkan pada saat tertentu? Inilah pertanyaan ajaib yang saya gunakan. Apa motivasi mendalam saya saat ini? Jika Anda menahan diri dari mempercayai, polos yang terluka. Jika Anda mengeluh tanpa bertindak, yatim piatu piatu. Jika Anda menyerang diri sendiri atau paten orang lain, pejuang yang salah arah. Jika Anda selalu mengatakan ya meskipun kelelahan, malaikat pelindung yang kodependen. Jika Anda mencari sesuatu di luar yang hilang di dalam, pencari atau kekasih. Jika Anda berpegangan pada sesuatu yang Anda tahu harus Anda lepaskan, perlawanan terhadap penghancur. Jika Anda merasa tidak berdaya, kurangnya pencipta atau penguasa. Jika Anda menilai segalanya, kurangnya bijaksana atasnya penyihir. Inilah kebenarannya. Pekerjaan pada archetype bukanlah sesuatu yang Anda lakukan sekali dan kemudian Anda selesai. Ini adalah latihan harian. Setiap hari Anda bangun dan memiliki kemungkinan untuk secara sadar memilih archetype mana yang akan diaktifkan. Pagi ini saya membutuhkan pejuang untuk percakapan telepon yang sulit itu. Di sore hari saya mengaktifkan malaikat pelindung untuk menghibur putri saya yang bertengkar dengan seorang teman.
Malam ini saya akan berada di bijaksana untuk memajam amati pikiran-pikiran saya tanpa menilai. Perbedaannya adalah sekarang saya melakukannya secara sadar. Saya tahu alat mana yang harus digunakan dari kotak alat. Sebelumnya saya berada di bawah belas kasihan reaksi otomatis. Saya meninggalkan kalian dengan praktik harian yang saya gunakan. Pagi. Saat bangun, tanyakan, arketipe mana yang saya butuhkan hari ini? Malam. Sebelum tidur, renungkan, arketipe mana yang saya wujudkan hari ini? Apakah itu melayani saya? Bagaimana saya bisa melakukannya secara berbeda? Latihan sederhana ini dilakukan setiap hari, mengubah hidup Anda. Lebih ada dari 1000 buku yang dibaca dan tidak diterapkan. Perjalanan telah dimulai. Sekarang namanya Anda tidak hanya tahu teorinya, tetapi ini juga bagaimana menerapkannya di lalu lintas, ketika di kantor, di rumah. Di kepala Anda ketika Anda bertengkar dengan diri sendiri pada pukul 3 pagi. Arketipe tidak ada di surga. Mereka ada di kehidupan sehari-hari nyata Anda. Pukul pasti Anda dan Anda akan melihat bahwa mereka selalu ada di sana. Mereka menunggu untuk dikenali dan digunakan dengan kesadaran. Untuk episode ini juga perjalanan berakhir. Ini bukan akhir, tetapi hanya pemberhentian yang menandai tahap lain dalam perjalanan perbaikan batin kita.